Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Florencia Wijaya Kusmapuhun dari kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan kiat-kiat dalam berbisnis sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam berbisnis, kita mengawali dengan berniat. Niat ini adalah awal dari segalanya. Karena niat yang baik akan menghasilkan kebaikan pula, sedangkan niat yang buruk akan menghasilkan buruk pula. Niat ini adalah awal dari segalanya. Seperti kita sholat, kita akan berniat terlebih dahulu, kemudian kita akan melaksanakan sholat. Nah, dalam berbisnis juga ada niatnya, yaitu kita mencari rezeki yang halal dan jauh dari dana yang haram atau proses yang haram. Niat berbisnis juga niat kepada Allah untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat bagi seluruh umat. Nah, selanjutnya kita harus membulatkan tekad. Kebulatan tekad adalah benar-benar meyakini niat kita dalam melakukan usaha tersebut. Nah, niat saja itu tidak cukup, maka kita memerlukan tekad yang bulat untuk dapat menghalau atau menerjang rintangan-rintangan atau hambatan yang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Tekad dalam usaha yaitu berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang halal namun tetap menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Untuk itulah kebulatan tekad sangat diperlukan dalam memulai usaha. Selanjutnya, kita mencari produk atau usaha yang jelas kehalalannya. Sebelum memulai usaha, kita harus mengetahui produk yang kita buat ini halal atau haram. Usaha yang halal yaitu dengan cara yang halal pula. Usaha atau produk yang halal yaitu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Produk yang halal yaitu produk yang jauh dari makanan-makanan haram seperti babi, kemudian minuman-minuman yang beralkohol seperti miras, kemudian narkoba, dan zat-zat haram lainnya, atau usaha yang di dalamnya terdapat riba. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari partner yang satu visi dengan kita. Dalam memilih usaha, kita harus memiliki partner yang sesuai dengan tujuan dan visi kita. Nah, usaha juga bisa gagal karena partner yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Maka, diskusi dan membangun kesepakatan adalah hal utama yang paling penting sebelum mencari partner. Selanjutnya, kita menentukan strategi yang tepat. Dalam Islam, strategi ini dibuat dengan sefair mungkin dan tanpa menjelekkan produk dari bisnis yang lainnya. Dalam berbisnis juga terdapat beberapa etika. Etika ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis atau dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu jujur dalam menjelaskan produk yang kita pasarkan. Kejujuran ini adalah hal yang paling dasar dalam kegiatan berbisnis. Nabi Muhammad juga sering melakukan kejujuran ini dan dia sangat tidak menyukai orang yang berbuat tidak jujur. Contohnya, kita menaruh barang yang jelek di samping barang yang bagus agar nanti ikut keambil seperti itu. Selanjutnya yaitu etika dengan suka sama suka. Sesuai dengan hadits Quran surat An-Nisa ayat 29. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara yang bisnis berlaku suka sama suka di antara kamu. Etika selanjutnya yaitu benar, timbangan, ukuran, dan takaran. Timbangan yang benar adalah timbangan. Etika selanjutnya yaitu kita tidak boleh menghina bisnis orang lain agar orang lain bersedia untuk ke bisnisnya kita, itu tidak diperbolehkan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar tepat. Etika selanjutnya yaitu bersih dari riba. Riba adalah memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal atau haram. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba jika kamu beriman.
Selanjutnya, dalam berbisnis, kita tidak boleh menimbun barang atau disebut juga dengan ihtikar. Seperti pada baru-baru ini yang awal-awal pandemi. Nah, itu kan banyak terjadi penimbunan masker. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan itu tidak beretika dalam berbisnis. Etika berbisnis selanjutnya yaitu kita tidak boleh melakukan monopoli, yaitu memberi keuntungan diri sendiri, seperti mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nah, dan ada pula yang tidak kalah penting dalam beretika, yaitu kita harus memuaskan pelanggan. Nah, kita tuh tidak hanya mencari keuntungan yang banyak, tapi kita tuh harus memberikan pelayanan yang seimbang, dan kepuasan pelanggan itu adalah yang paling penting agar pelanggan bisa balik lagi ke kita dan tidak meninggalkan kita. Dalam berbisnis juga ada etika dengan karyawan kita. Kita harus membayar upah karyawan kita sebelum keringat karyawan kita kering. Ini berarti kita harus membayar upah pekerja kita secara cepat, jangan ditunda-tunda. Kasihan keluarganya yang membutuhkannya. Ada juga dalam berbisnis ini kita tidak boleh melupakan akhirat, kemudian kita harus toleran sesama berbisnis, kemudian kita menjaga amanah, kemudian kita berbaik hati dan bermurah hati untuk memberikan sebagian penghasilan kita kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan jangan lupa kita harus menjual produk-produk atau jasa yang halal. Dalam berbisnis juga ada beberapa prinsip-prinsipnya loh. Nah, ada pun beberapa prinsip-prinsip tersebut yaitu seperti berikut. Yang pertama ada customer oriental. Untuk memuaskan pelanggan ada beberapa hal, yaitu kita harus adil dalam menimbang. Kemudian kita menunjukkan barang yang cacat. Dan jangan lupa kita tidak boleh bersumpah dalam melakukan jual beli atau dalam bisnis. Kemudian kita tidak boleh melakukan najs berhaki, yaitu kita tidak melebih-lebihkan barang tersebut. Misalnya barangnya itu mudah pecah, tapi kita bilang ke konsumen kalau barang ini anti pecah. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga memberikan pelayanan dengan hak khiyar, yaitu menentukan akan meneruskan atau membatalkan jual beli ini jika terjadi kerugian atau penipuan di dalam bisnis tersebut. Prinsip berbisnis selanjutnya yaitu transparan. Nah, kita harus jujur dan terbuka kepada konsumen kita. Ini merupakan kunci penting dalam berbisnis. Nah, kita tuh harus memberitahu kepada klien kita apa itu komposisi dalam produk-produk kita, komposisinya, kemudian ada zat-zatnya yang terdapat di dalamnya, kemudian mutu, kualitas, kuantitas di dalam tersebut agar tidak merugikan atau membahayakan konsumen kita. Prinsip selanjutnya kita harus melakukan persaingan yang sehat. Islam melarang untuk melakukan persaingan yang tidak sehat dengan cara-cara yang tidak halal atau haram. Kemudian kita tidak boleh menghalalkan segala macam cara dalam berbisnis karena itu tidak baik. Ingat, kita harus mementingkan akhirat juga, tidak mementingkan dunia. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan beberapa contoh agar bersaing dengan baik, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur terhadap konsumen kita. Kemudian kita melarang kolusi berbisnis, yaitu karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. Nah, prinsip selanjutnya yaitu keadilan. Kita tidak boleh menipu atau merugikan konsumen kita. Wujud keadilan pada karyawan yaitu kita memberikan upah yang adil, dan jangan lupa kita memberikan upah kepada karyawan kita sebelum keringatnya kering, atau nama lainnya jangan dinanti-nanti. Sekian kiat bisnis dari saya. Maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.